Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mus Maulana dengan NIM 231220699 dari program studi Sistem Informasi kelas D. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ketujuh pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang diberikan oleh Bapak Laude Hasnudin S. Sagala. Nah, yang dimana tugasnya terdapat dua nomor, dan pada video kali ini saya akan membahas pertama-tama adalah yang nomor satunya, yang dimana tugasnya adalah membuat konversi bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksa menggunakan stack dalam bahasa pemrograman Python. Nah, langsung saja kita membuat programnya. Nah, di awal program itu, karena kita disuruh untuk membuat sebuah stack, maka kita membuat kelas stacknya dulu. S-nya itu besar. Ini adalah nama kelasnya. Lalu sesudah itu kita membuat berlaku di dalam suatu objek stack ini atau kelas stack ini atau sebuah fungsi. Kita menggunakan def init, lalu parameternya self. Atau identitasnya items. Self item dalamnya. Mengapa dibuat demikian? Karena ini adalah ketentuan untuk membuat suatu wadah atau inisiasi di dalam pemrograman Python. Nah, lanjut, setelah membuat inisiasinya dengan menggunakan def init, kita buat lagi def is empty. Kita return self items. Nah, mengapa kita membuat seperti ini atau dia def is empty? Def is empty ini adalah fungsi di dalam stack yang nantinya dapat berfungsi untuk mengecek apakah masih terdapat elemen di dalam suatu stack itu. Nah, lalu kita buat def push. Nah, kita akan membuat suatu fungsi yang nantinya dapat menambahkan elemen atau item di dalam suatu stack. Self items. Nah, lalu kita akan membuat fungsi untuk mengeluarkan elemen yang terdapat di dalam stack dengan cara def pop self
kita return solve POP. Nah, setelah membuat kelas stack ini, kita lanjut untuk membuat fungsi di luar stack untuk menjalankan atau mengubah bilangan desimal itu ke bilangan lain dengan menggunakan fungsi def. Misalnya kita beri nama desimal ke yang pertama itu kita konversi ke bilangan biner. Nah, lalu kita masukkan parameternya semisal desimal, karena nilai desimal ini yang nantinya kita akan masukkan dan yang kita akan konversi nantinya. Lalu kita memanggil kelas stack ini, semisal kita buat stack sama dengan, nah kita panggil kelas stack yang telah kita buat dengan menggunakan buka kurung ini. Nah, kenapa dalam kurung? Karena ini adalah program nanti yang berfungsi untuk memanggil kelas stack yang telah kita buat sebelumnya. Nah, lanjut. Sesudah itu kita buat perulangan while agar setiap konversi bilangan ini dapat terselesaikan hingga akhir. Nah, jadi bilangan yang desimal yang kita masukkan itu akan diproses sampai selesai. Jadi kita tulis while desimal lebih besar daripada 0. Nah, lanjut kita buat pengkonversiannya. Nah, kita ketahui di sini untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner itu adalah dengan cara menentukan sisa baginya terlebih dahulu, lalu kita buat sama dengan nilai desimalnya persen 2. Kenapa 2? Karena ini adalah basis data dari bilangan biner. Nah, lalu kita ingin menambahkan sisa baginya ini ke dalam bentuk stack. Jadi kita menggunakan stack titik push. Push ini adalah perintah untuk menambahkan bilangan ke dalam stack. Lalu kita masukkan sisa bagi. Nah, setelah ini untuk digit selanjutnya untuk mengkonversi bilangan biner ini, kita membuat bilangan desimal ini kita menggunakan operator aritmatika garis miring 2 kali dibagi dengan 2. Ini bacanya bilangan desimal ini dibagi dengan 2. Lalu setelah kita membuat suatu proses pengkonversiannya, lalu kita buat bilangan biner, sebuah variabel yang nantinya dapat menampung proses atau aktivitas konversi di dalam bentuk atau representasi string. Jadi kita buat bilangan biner ini sama dengan 2. Nah, setelah selesai membuat variabel biner ini, kita lanjut untuk nantinya kita akan mengecek apakah masih ada elemen yang terdapat di dalam stack ini. Nanti kita akan mengeluarkannya dengan cara while not. Nah, program ini akan berjalan terus sampai nilai atau elemen di dalam stack itu telah habis. Nah, lalu kita melakukan pengecekan dengan stack is empty tadi. Lalu kita akan melakukan pengecekan dengan menggunakan is empty
is empty yang ada pada kelas stack tadi. Nah, setelah itu titik dua, lalu di sini kita akan memanggil variabel binernya, lalu kita menuliskan operator plus tambah ini agar satu persatu dapat kita masukkan ke variabel biner ini. Jadi kita keluarkan dalam bentuk atau representasi string, lalu kita memanggil fungsi stack. Fungsi stacknya itu adalah fungsi pop untuk mengeluarkan. Nah, setelah selesai, kita return biner karena ini adalah konversi bilangan binernya. Nah, lanjut untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi desimalnya ke bilangan oktal. Nah, di sini sama parameternya itu desimal karena nilai desimalnya nanti yang akan kita masukkan. Nah, setelah itu kita memanggil lagi stack sebagai kita representasikan sebagai stack, lalu memanggil kelas stack yang telah kita buat. Misalnya seperti ini, stack dalam kurung, karena ini adalah sebuah fungsi atau kelas. Nah, setelah itu kita buat lagi perulangan seperti yang ada pada konversi bilangan sebelumnya, while desimal lebih besar daripada 0. Ini agar seluruh bilangannya terkonversi sampai selesai. Nah, kita akan mencari sisa bagi yang nantinya kita akan masukkan ke dalam stack tersebut. Nah, nilai digit dari bilangan oktal itu adalah nilai digit 8. Nah, setelah itu kita panggil fungsi stack push untuk menambahkan sisa bagi. Nah, untuk bilangan digit selanjutnya dari bilangan oktal ini, kita buat bilangan desimalnya itu dibagi menggunakan operator aritmatika seperti yang tadi kita buat. 2 kali garis miring sama dengan 8, atau bilangan desimalnya dibagi 8. Nah, setelah dibagi 8 ini, kita buat lagi sebuah variabel yang nantinya dapat menyimpan konversi bilangan ini. Misalnya ini adalah oktal. Adalah bilangan oktal. Nah, pada bilangan ini nanti proses yang akan disimpan itu dalam bentuk atau merepresentasikannya dalam bentuk string. Setelah itu kita buat perulangan while not. Nah, di sini perulangannya yang berfungsi untuk mengecek jika sudah tidak ada elemen di dalam stack ini, maka programnya telah selesai. Maka kita while not sini kita menggunakan fungsi seperti tadi, fungsi is empty untuk mengecek apakah masih ada elemen di
di dalam stack ini. Lalu kita panggil variabel oktalnya plus sama dengan untuk menambahkan satu persatu bilangan yang telah dikonversi dan yang telah dikeluarkan ke representasi oktal atau variabel oktal dengan bentuk string. Setelah itu kita mengeluarkannya dengan fungsi stack pop. Nah, setelah kita buat, kita return lagi atau mengembalikan nilai oktalnya. Ada nilai pengembalian. Nah, lanjut kita buat fungsi yang ketiga adalah untuk mengkonversi desimal ke heksadesimal. Nah, untuk pengkonversian ini sama dengan parameter desimal sebagai patokan yang ingin dikonversi nanti. Nah, karena heksadesimal ini berbeda dengan bilangan oktal dan binar tadi karena dia ada penggabungan antara huruf dan angka. Jadi pertama itu kita buat digit heksanya. Digit heksanya itu 0, 1. Digit heksa itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu dimulai lagi dengan A, B, C, D, F. Nah, terdapat 16 digit heksa. Lalu kita inisiasi stacknya lagi untuk memanggilnya. Kita start, lalu panggil kelas stacknya dengan buka kurung seperti ini. Nah, setelah itu kita buat seperti pada fungsi sebelumnya, perulangan untuk mengkonversi bilangan desimalnya hingga selesai. Adalah 0. Nah, di sini kita akan mencari lagi sisa baginya, dan cara sisa bagi sama dengan bilangan desimal ini kita persen atau modulus 16 karena digit heksa itu berjumlah 16. Nah, setelah itu untuk memasukkannya ke dalam sebuah stack, kita stack push. Stack push. Lalu sisa bagi ini yang akan nantinya kita tambahkan ke dalam stack. Nah, selanjutnya untuk digit selanjutnya dalam heksadesimal itu kita konversi dengan desimal. Nilai dari bilangan desimal itu dibagi dengan 16. Setelah itu kita buat lagi variabel yang dapat menampung nilai dari konversi tersebut. Nanti kita buat seperti heksadesimal. Seperti heksadesimal sama dengan ini kita simpan dalam representasi string. Kita keluarkan nanti melalui while not agar programnya mengeluarkan semua program atau elemen yang ada dalam stack. Jadi kita akan mengeceknya dulu menggunakan fungsi stack is empty. Setelah itu titik 2 karena ini adalah perulangan while. Nah, setelah itu kita panggil variabel heksadesimalnya. Setelah memanggilnya, kita memakai operator tambah. Tambah sama dengan digit heksanya.
Kenapa digit heksa? Karena nanti digit heksanya lah yang akan kita keluarkan mulai dari 0 sampai F ini. Jadi hasil konversi tadi itu dia akan dikeluarkan di digit heksa menggunakan stack pop dalam kurung. Nah, nanti ini akan dikeluarkan digit heksanya ke dalam variabel heksadesimal dalam representasi string. Kita return heksadesimal. Setelah itu, kita buat menu agar kita dapat memasukkan nilai desimal yang kita inginkan. Jadi kita menulis desimal ini sama dengan integer karena kita akan masukkan bilangan bulat. Tipe datanya integer, input untuk perintah masukan, lalu semisal sini masukkan bilangan desimal Anda. Nah, setelah ini kita panggil fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi. Kita inisialisasi dengan mencoba binar sama dengan desimal. Yang pertama tadi desimal ke binar dengan parameter desimal tadi. Nah, lanjut. Nah, di sini kita panggil fungsi yang kedua, yaitu fungsi oktal. Sini tadi nama fungsinya adalah desimal ke oktal. Setelah itu adalah heksadesimal. Desimal ke heksadesimal. Nah, setelah itu kita akan menampilkannya dengan menggunakan print. Dalam bahasa Python itu sangat mudah untuk menampilkan dengan cara print langsung bilangan bilangan binar. Bilangan binar ini nanti kita sini koma untuk lalu kita panggil fungsi dari bilangan binar. Seperti halnya juga pada untuk menentukan bilangan oktalnya, koma oktal. Lalu yang terakhir itu kita tampilkan bilangan heksanya. Heksadesimal. Nah, program ini telah selesai. Kita coba untuk running atau jalankan program ini. Nah, ini membutuhkan waktu sedikit lama. Di sini ada sintaks yang error. Oh, di sini kekurangan L. Nah, coba kita running lagi. Di sini juga ada yang kurang pada self itemnya.
Kita coba perbaiki dengan isempty. Oh, di sini terjadi kesalahan karena di sini memerlukan 2 sama dengan. Nah, programnya di sini telah berjalan. Kita coba masukkan bilangan desimal. Kita masukkan bilangan desimal 10. Lalu, bilangan desimal itu jika dikonversi ke bilangan binar adalah 1010 atau 1010 dan bilangan oktalnya 12 dan bilangan heksanya adalah A. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai konversi bilangan desimal ke binar, oktal maupun heksal menggunakan program Python dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.